Halo semuanya. Rambut gua kenapa nih kayak gini? Kembali lagi kepada gue Andra Dika Gizandi. Ya, gue udah lama banget gak ngupload, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Dan pada kali ini di tanggal 6 Mei 2025, tepatnya jam 22:10, gue bikin video lagi. Kali ini sih videonya santai banget sih, nggak bahas-bahas apapun. Mungkin cuman sekedar gue pernah suka sama orang dan sampai sekarang gue belum bisa dapet hatinya. Jadi kita mulai. Jadi gini cuy, flashback dikit lah ke tahun 2022. Gue pernah suka sama cewek random gitu, yang gue temuin di tempat, ya bisa dibilang random lah ya, karena suatu tempat yang gue pun sebenarnya nggak pernah nyangka gue bisa kenal tempat itu. Tapi ada satu orang yang salah satu teman dekat gue itu ngasih tahu ke gue kalau ngajak gue kayak, ayo Ndra, ikut gue pergi ke tempat random ini. Oke, jadi gue suka sama cewek itu yang bernama Novi. Gue manggil dia Novi. Kadang suka unik karena dia orang Padang kental. Logatnya tuh rendang banget gitu. Bener-bener kayak, wah ini Padang banget nih orang nih gitu. Pertama kali gue liat dia asli kayak, hati gue tenang banget. Kayak abis denger azan subuh gitu. Terus gue tidur lagi gitu kayak, ini orang kok cantik banget gitu. Tapi mungkin emang dia karena dia cantik banget gitu. Jadi kayak gue kayak, cantik banget gitu. Bener-bener cantik anjir, bikin gue kayak iman gue tuh goyah gitu, kayak anjir ini cantik banget gitu. Tapi sayangnya pada waktu itu dia punya pacar. Gue langsung uninstall perasaan gitu, kayak udahlah gitu, dia udah punya pacar gitu, oke lah gitu. Gue nggak bisa buat deket sama dia karena ya gue menghargai gitu, buat dia udah punya pacar, oke. Gue mundur pelan-pelan sambil pura-pura nggak suka, padahal tuh kayak dalamnya, gue suka banget gitu, gue pengen deket sama lo gitu. Oke, lanjut kayak beberapa bulan kemudian, sama di tempat yang random juga, gue nemu orang baru. Orang itu nggak secantik Novi ini, tapi menurut gue ketika itu dia ngerti gue banget. Kayak Google Translate versi manusia gitu. Bener-bener ini orang oke lah gitu. Dan pada akhirnya gue jadian sama dia. Tapi baru sebulan pacaran sama orang baru ini, gue dapet kabar kalau Novi putus. Dalam hati gue langsung kayak, wah apa ini petanda gitu. Apa ini petanda dari semesta. Tapi otak gue bilang kayak, yang pasti-pasti aja lah, malas mulai dari nol lagi gitu. Maksudnya gue sama Novi kan bener-bener belum kenal gitu, bener-bener belum pernah ngobrol juga. Jadi kayak kalau gue mulai dari, maksud gue ninggalin yang baru terus gue mulai sama Novi, itu kayak ngapain anjir, gue mulai dari nol lagi berarti kan. Yang dimana gue sama orang baru ini gue udah setengah jalan gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian pacar gue sama gue putus. Dan gue gamon, kacau, gamon banget gue, parah. Bukan gagal move on, ini gagal nyerah sih kayaknya. Mungkin nanti tanggal 11 Mei itu gue jalan 10 bulan
10 bulan loh. Ini mungkin kalau misalkan udah move on dari kapan-kapan ya kacau. Mungkin ya gue nggak tahu sih kalau mungkin move on dari kapan-kapan, gue nggak tahu. Gue juga nggak mastiin gue udah punya yang baru juga. Dan akhirnya gue sampai sekarang masih gamon gitu, yang dimana udah hampir 10 bulan gitu, 9 sampai 10 bulan lah ya. Pada akhirnya di bulan Maret lalu, pada puasa kemarin, gue bukber sama Novi. Jelek banget gue, aduh, itulah pokoknya gue bukber sama Novi. Gue foto bareng, walau hasil fotonya tuh kayak, aduh gue jelek banget gitu. Padahal dianya sih, dia ngerasa dirinya di situ jelek banget juga. Cuman ya gue gimana gitu ngeliat dia, cantik gitu, kayak seorang Novi gitu bisa foto sama gue. Gue kayak nggak nyangka aja itu, kayak gue bisa foto sama dia gitu. Mungkin karena efek kameranya juga sih ya, terlalu dekat gitu, jadi hasil fotonya tajam banget nih muka gue. Aduh kacau. Kayak di situ fotonya jelek cuman kayak istimewa banget gitu, yang pada akhirnya gue seneng banget. Akhirnya bisa ngobrol, walau tiap ngomong tuh jantung gue deg-degan gitu, kayak aduh gue gimana nih, gemeteran banget gue ngomong sama dia. Bener-bener dia tuh kalau ngobrol tuh soalnya natap gitu matanya, jadi kayak aduh gimana nih, aduh gimana ya gitu. Gue selalu deg-degan gitu, selalu gemeteran kalau ngomong sama dia. Ya tapi untungnya mungkin dia nggak ngerasa hal itu, nggak notice hal itu. Jadi ya oke aja gitu dari selama ngobrol sama dia gitu. Jadi gini cuy, cerita gue sama Novi, bener-bener kayak gue nggak nyangka yang dari sebelumnya yang 2022 itu gue nggak bisa kenal sama dia, dan pada akhirnya gue mulai hubungan sama orang baru, dan akhirnya gue putus juga. Dan 2 bulan yang lalu gue deket sama dia. Ya nggak deket sih, cuman ya bisa ngobrol gitu, bisa foto sih, kayak aduh itu kayak suatu hal istimewa banget di tahun ini sih sebenarnya, karena kayak hal yang gue nggak sangka sih sebenarnya itu. Serang sih belum tahu bakal kemana, cuman ya tapi yang jelas Novi, kalau kamu nonton ini, Novi, kalau kamu nonton ini, aku masih deg-degan pas lihat kamu, apalagi kalau kamu balas chatnya cepet. Gitulah. Duh, ini full ketawa banget sih ngobrolnya beneran. Soalnya emang gimana ya? Gue senang banget sih ketika itu. Pada akhirnya mungkin di akhir-akhir ini setelah ketemu itu sih kita udah nggak ketemu lagi, sampai sekarang belum ketemu lagi. Kita tepatnya itu di tanggal 15 Maret kemarin itu, sampai sekarang belum ketemu lagi. Mungkin karena dia juga udah lagi deket sama cowok lain juga sih, dan udah notice gitu kalau bakal jadian sih kayaknya. Tapi gue kayak oke lah gitu, dengan sekedar pernah ngobrol secara dekat gitu, dan gue bisa foto bareng tuh kayak hal yang udah istimewa banget menurut gue. Jadi meskipun kita nggak jadi teman deket atau mungkin jadi pacaran, mungkin ya dengan hal itu gue udah cukup banget gitu. Oke, segitu dulu cerita gue pada kali ini tentang perjalanan gue sama Novi, dan ditutup dengan kata-kata singkat yang menurut gue itu hanya sekedar berkesan sekali. Jadi gini, gue pacaran sama orang lain, Novi putus. Giliran gue putus, Novi HTS. Giliran dia available, gue masih gamon. Kalau ini sinetron, judulnya udah pasti tak pernah
tepat waktu, ya kan? Dan yang kedua, kadang mikir juga kenapa gue berasa kayak sinetron. Kadang mikir juga kenapa hidup gue berasa kayak sinetron jam 2 siang gitu. Penuh plot twist, tapi endingnya masih abu-abu. Ya udah, jalanin aja sambil bertahap, sambil berharap semesta lagi nggak bercanda. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Tapi emang video kali ini gue mungkin kayak kelihatan bercanda gitu. Karena gue ketawa-tawa, gue seneng banget gitu. Oke. Semoga kalian suka. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ya, kali ini seru banget sih pokoknya. Terima kasih. Dadah. Dadah.